Tengah malam yang sunyi itu ternyata menyimpan rahasia yang mengubah seluruh hidupku. Tidak ada yang menyangka, hanya satu kalimat yang terlontar dari bibir ayah mertuaku mampu membuat dadaku sesak dan kakiku lemas. Malam itu, langit gelap tanpa bintang, hanya terdengar detak jam dinding yang pelan namun menyusuk, berpadu dengan nyanyian jangkrik yang merayap di udara dingin. Aku terbangun seperti biasanya setiap malam, karena tangisan lembut bayiku yang meminta disusui. Dengan mata yang berat dan tubuh letih, aku meraih tubuh mungil itu, mendekapnya erat, menyalurkan kehangatan dan rasa aman di tengah pekatnya malam. Rumah sederhana ini adalah tempatku menata hidup setelah menikah, rumah milik orang tua suamiku, tempat kami menumpang sambil merangkai mimpi sederhana sebagai keluarga baru. Aku pikir ini adalah awal yang indah, namun aku tidak tahu, malam itu akan menjadi titik balik, malam yang memaksaku mengambil keputusan terbesar dalam hidup. Sebelum aku ceritakan semuanya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi di kanal Cahaya Usia Tua, karena kisah yang akan kamu dengar hari ini akan membuatmu sulit tidur malam ini. Setiap malam, aku selalu menjadi yang paling akhir tidur dan paling awal terjaga. Namaku Rani, seorang ibu muda berusia 26 tahun yang baru 3 bulan melahirkan. Menyusui bayi di sudut kamar, kadang sambil menahan kantuk, kadang sambil menahan nyeri di punggung, sudah menjadi rutinitas yang tak pernah absen. Bayiku, Alia, begitu mungil dan rapuh, setiap tangisnya seperti panggilan yang tak mungkin aku abaikan. Suamiku, Arif, tidur lelap di samping, napasnya teratur, wajahnya letih setelah seharian bekerja di bengkel kecil milik temannya. Aku tidak tega membangunkannya, karena aku tahu betapa keras ia berusaha untuk kami. Kupikir beginilah seharusnya seorang ibu, seorang istri bersabar, berjuang, menelan rasa lelah demi buah hati dan keluarga. Namun malam itu, ada sesuatu yang berbeda. Saat aku mengayun pelan Alia di lenganku, suara lantai kayu di ruang tengah berderit pelan, seperti ada seseorang yang berjalan. Awalnya kupikir itu hanya angin atau kucing liar yang masuk, tapi kemudian terdengar suara batuk pelan, suara yang sangat kukenal. Ayah mertuaku, Pak Harun. Aku tidak tahu bahwa beberapa detik setelah itu, aku akan mendengar sebuah kalimat darinya yang membuat seluruh tubuhku membeku. Namun malam itu berbeda. Saat aku menyusui bayiku, aku mendengar suara langkah kaki di luar kamar. Langkah itu berat, penuh beban atau mungkin amarah. Aku mengenali suara itu, suara ayah mertua. Beliau memang sering terbangun malam-malam seperti ini, entah untuk ke kamar mandi atau sekadar memeriksa rumah. Tapi malam itu, langkahnya berhenti tepat di depan pintu kamar kami. Aku menahan napas, berusaha agar bayi dalam dekapanku tetap tenang, agar tangisnya tak terdengar terlalu keras. Tiba-tiba, terdengar suara ayah mertua, pelan tapi jelas, seolah bicara sendiri, namun ku tahu kata-kata itu ditujukan padaku. Perempuan ini cuma bisa menyusui, makan tidur. Rumah saya jadi seperti asrama, banyak orang, tapi tak ada yang membantu. Semua sudah berubah sejak dia datang. Hatiku tercekat. Bayiku pun seolah merasakan kegelisahan itu. Ia berhenti menyusu dan menatapku dengan mata beningnya. Aku memeluknya erat-erat, mencoba menahan air mata yang mendesak keluar. Kata-kata itu seperti pisau, menyusup dalam-dalam ke relung hatiku. Selama ini aku selalu berusaha menjadi menantu yang baik. Aku membantu pekerjaan rumah, memasak, membersihkan, bahkan kadang mengurus adik suami yang masih kecil. Tapi rupanya, semua itu belum cukup. Setelah berkata demikian, ayah mertua melangkah pergi. Aku duduk terpaku, tubuhku gemetar. Malam semakin larut, dan aku menatap ke sekeliling kamar. Inilah ruang kecil tempat aku menumpahkan cinta dan pengorbanan. Tapi malam itu juga, aku merasa sangat asing di rumah ini. Rumah yang seharusnya menjadi tempatku berteduh, justru membuatku merasa tak diinginkan. Aku bertanya-tanya, apa yang salah denganku? Apa aku terlalu merepotkan? Apakah kehadiranku benar-benar mengganggu keluarga ini? Aku menatap bayiku yang sudah kembali terlelap di pelukanku. Wajahnya damai polos, tak tahu apa-apa tentang dunia orang dewasa yang penuh pertentangan dan luka. Tidak, aku tidak boleh egois. Aku harus kuat untuk anakku. Tapi aku juga manusia. Aku juga punya perasaan yang mudah terluka. Aku merasa sendirian, terasing di rumah sendiri. Kutatap suamiku yang masih terlelap. Aku ragu membangunkannya. Aku tahu, ia akan terkejut dan mungkin tidak percaya kalau ayahnya bisa berkata sepedas itu.
Tapi aku juga tak ingin menumpuk luka sendirian. Kubisikkan namanya Pelan, mencoba membangunkannya. Ia membuka mata, setengah sadar. Aku menceritakan apa yang baru saja ku dengar. Ekspresinya berubah, dari bingung menjadi sedih, lalu marah. Tapi ia hanya mendesah pelan, seolah menyerah pada keadaan. Sabar saja, nanti juga papa berubah, katanya lirih. Aku tahu, suamiku juga terjepit di antara cinta pada istrinya dan hormat pada orang tuanya. Tapi aku sudah tidak kuat lagi. Kata-kata ayah mertua itu terus terngiang di kepala. Aku merasa tidak aman, tidak nyaman, bahkan untuk sekadar tinggal di rumah ini. Aku memutuskan, malam itu juga aku harus pergi. Bukan karena aku membenci mereka, bukan karena aku ingin lari dari tanggung jawab rumah tangga. Aku pergi karena aku ingin menjaga kewarasanku, menjaga kesehatan mental dan fisik, demi bayiku yang membutuhkan ibu yang kuat dan bahagia. Aku mulai mengemasi barang-barangku secara diam-diam. Hanya pakaian secukupnya, kebutuhan bayi, dan beberapa dokumen penting. Tidak banyak yang kubawa, karena aku tidak tahu akan pergi kemana. Tapi aku yakin, aku harus keluar dari rumah ini malam itu juga. Suamiku memandangku dengan mata berkaca-kaca. Ia ingin ikut tapi tak bisa meninggalkan pekerjaannya. Juga tak berani menghadapi ayahnya. Aku tidak memaksanya. Aku tahu, setiap orang punya ujian masing-masing. Dengan langkah pelan, aku keluar dari kamar, melewati ruang tamu yang gelap dan dingin. Aku menahan napas, takut membuat suara. Aku takut ayah mertua atau ibu mertua terbangun, tapi kali ini aku sudah bulat tekad. Jika mereka tahu, biarlah. Aku hanya ingin pergi, menenangkan hati, mencari tempat yang bisa menerima aku dan anakku dengan lapang dada. Begitu keluar rumah, udara malam menusuk tulang. Aku menggendong bayiku erat-erat, menahan gigil dan air mata. Aku berjalan di bawah cahaya remang lampu jalan, menumpang taksi online yang kupesan diam-diam. Di dalam mobil aku memandangi wajah bayiku yang tertidur. Aku berbisik padanya, meminta maaf karena harus membawanya pergi di tengah malam begini. Tapi aku yakin ini yang terbaik. Sepanjang perjalanan, pikiranku melayang. Aku teringat masa-masa awal menikah, betapa bahagianya aku membangun rumah tangga, betapa besarnya harapanku pada keluarga baru. Aku selalu membayangkan akan diterima dengan hangat, dianggap seperti anak sendiri. Tapi kenyataan tak seindah harapan. Aku sadar, hidup di rumah mertua bukan perkara mudah. Selalu ada batas yang tak kasat mata, selalu ada perasaan kanggung, selalu ada ekspektasi yang seringkali tak tersampaikan dengan kata-kata. Aku juga teringat bagaimana aku berusaha menyesuaikan diri. Aku belajar masakan kesukaan mertua, aku membantu pekerjaan rumah. Aku mengalah dalam banyak hal. Tapi rupanya, semua itu tidak cukup. Terkadang, apapun yang kita lakukan, tetap saja ada orang yang tidak bisa menerima kehadiran kita sepenuhnya. Sampai di rumah orang tuaku, aku disambut pelukan hangat ibu. Ia menatap wajahku yang lelah dan mata sembabku. Ia tahu aku butuh pelukan, butuh tempat untuk menumpahkan semua beban. Aku menangis di pelukannya, seperti anak kecil. Ibu hanya mengusap punggungku, tak banyak bertanya. Ia tahu, kadang seorang perempuan hanya butuh didengarkan, bukan dihakimi. Aku menceritakan semuanya pada ibu dan ayahku. Mereka mendengarkan dengan sabar, memberikan nasihat, tapi juga membiarkanku mengambil keputusan sendiri. Beberapa hari aku tinggal di rumah orang tuaku. Aku mulai merasa tenang, luka di hati perlahan mengering, walau bekasnya masih terasa. Suamiku beberapa kali datang, meminta aku kembali. Ia mencoba membujuk, meyakinkanku bahwa semuanya akan baik-baik saja. Tapi aku masih gamang. Aku butuh waktu untuk memaafkan, untuk menguatkan hati, untuk memastikan bahwa aku tidak akan terluka lagi jika kembali ke rumah mertua. Aku juga berpikir tentang masa depan anakku. Aku ingin ia tumbuh di lingkungan yang penuh cinta, bukan di tengah ketegangan, sindiran, atau perasaan tak diinginkan. Aku percaya, rumah bukan sekadar bangunan, tapi tempat di mana kita merasa aman, diterima, dan dicintai. Jika rumah itu tidak bisa memberiku rasa aman, aku harus mencari tempat lain, walau hanya sementara. Hari-hari berlalu, aku mulai belajar menerima kenyataan. Aku berdiskusi dengan suamiku, mencari solusi terbaik. Kami sepakat sementara waktu aku dan anakku akan tinggal di rumah orang tuaku. Suamiku akan berusaha mencari pekerjaan tambahan, agar kami bisa menyewa rumah sendiri. Kami ingin membangun keluarga kecil kami dengan mandiri,
tanpa campur tangan berlebihan dari pihak manapun. Aku juga belajar memaafkan. Aku tahu ayah mertua mungkin tidak sepenuhnya bermaksud menyakitiku. Mungkin ia lelah, mungkin ia punya beban yang tak bisa ia ungkapkan. Tapi sebagai menantu, aku juga punya hak untuk dihormati dan diperlakukan dengan baik. Aku belajar untuk tidak terlalu memikirkan perkataan orang lain, tapi lebih fokus pada kebahagiaan diri dan keluargaku. Pengalaman malam itu mengajarkanku banyak hal. Aku belajar bahwa seorang perempuan harus berani mengambil keputusan, bahkan jika itu berarti meninggalkan zona nyaman. Aku belajar bahwa menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik. Aku belajar bahwa menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik. Aku belajar bahwa kebahagiaan keluarga tidak hanya ditentukan oleh satu orang, tapi oleh semua anggota keluarga yang mau saling menerima dan mendukung. Aku juga belajar bahwa menjadi ibu bukan berarti harus menanggung semua sendiri. Aku berhak meminta bantuan, berhak merasa lelah, berhak menangis. Aku berhak mendapat cinta dan dukungan, bukan hanya dari pasangan tapi juga dari keluarga besar. Jika aku merasa tidak dihargai, aku berhak memilih pergi demi kebaikan diriku dan anakku. Setelah beberapa bulan, akhirnya suamiku berhasil menyewa rumah kecil untuk kami bertiga. Rumah sederhana, tapi penuh kehangatan. Di sanalah aku mulai membangun kembali kepercayaan diriku, membesarkan anakku dengan penuh cinta dan ketenangan. Suamiku pun lebih leluasa mengekspresikan kasih sayangnya, tanpa dibayangi kecanggungan di rumah orang tuanya. Sesekali ayah mertua menghubungi kami. Ia mulai melunak, meminta maaf atas kata-katanya malam itu. Aku tahu, memaafkan memang tidak mudah, tapi aku berusaha membukakan pintu maaf. Demi suamiku, demi anakku, demi keluargaku. Kini, setiap malam saat aku menyusui anakku, aku tak lagi merasa takut, resah, atau sendirian. Aku tahu, apapun yang terjadi, aku sudah berjuang dan mengambil keputusan terbaik untuk diriku dan anakku. Aku tidak menyesal telah pergi malam itu, karena dari sanalah aku belajar menjadi perempuan yang lebih kuat, ibu yang lebih bijaksana, istri yang lebih tegar. Jika ada satu hal yang bisa kubagikan dari kisah ini, adalah bahwa setiap perempuan berhak bahagia, berhak merasa aman, dan berhak memilih jalan hidupnya sendiri. Jangan pernah takut untuk melangkah pergi dari tempat yang tidak menghargai keberadaanmu. Jangan pernah merasa bersalah untuk memilih kebahagiaan dan kesehatan mentalmu sendiri. Setiap keluarga pasti punya ujian dan tantangannya masing-masing. Ada yang bisa menyelesaikan dengan kepala dingin, ada yang harus mengambil jeda sejenak untuk menata hati. Jangan bandingkan dirimu dengan orang lain, karena setiap perjalanan hidup itu unik, punya cerita dan pelajaran tersendiri. Untuk para ibu yang sedang berjuang, baik di rumah mertua, di rumah sendiri, atau dimanapun, jangan pernah kehilangan harapan, kamu tidak sendiri. Selalu ada jalan, selalu ada solusi, dan selalu ada orang yang mencintaimu tanpa syarat. Jadilah ibu yang bahagia, agar anakmu juga tumbuh bahagia. Jadilah istri yang kuat, agar keluargamu pun menjadi keluarga yang tangguh. Malam itu, di tengah keheningan, aku memilih untuk melangkah pergi, bukan karena aku lemah, tapi justru karena aku kuat. Aku ingin anakku belajar untuk berani memperjuangkan kebahagiaan dan martabatnya. Aku ingin ia tumbuh menjadi manusia yang tahu kapan harus bertahan, dan kapan harus pergi demi kebaikan dirinya sendiri. Kini, aku menatap masa depan dengan lebih optimis. Aku tahu, badai pasti berlalu, luka pasti sembuh. Yang terpenting, aku sudah berusaha menjadi istri, ibu, dan menantu yang terbaik. Aku sudah berusaha mencintai dan menghormati, tapi aku juga belajar untuk mencintai dan menghormati diriku sendiri. Semoga kisahku ini menjadi pengingat bahwa rumah sejati bukan hanya bangunan dengan dinding dan atap, melainkan tempat di mana hati merasa diterima, dihargai, dan dicintai tanpa syarat. Kadang, demi menjaga diri, kita harus berani melangkah pergi meski berat untuk menemukan kembali kebahagiaan dan ketenangan yang sempat hilang. Karena pada akhirnya, setiap orang berhak untuk hidup dengan damai, dicintai dengan tulus, dan menghirup udara kebebasan tanpa rasa takut. Itulah yang aku pilih malam itu, dan aku tidak pernah menyesalinya. Bagaimana menurut kalian? Jika berada di posisiku, apakah kalian juga akan mengambil langkah yang sama? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, karena aku ingin mendengar cerita dan pandangan kalian.